akhirnya tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan soal keterlibatannya dengan DNA Pro. Ia ditemani kuasa hukumnya tiba pada Senin 25 April 2022. Keterlibatan DJ Una dengan DNA Pro tadinya diduga karena jasanya mempromosikan perusahaan trending tersebut. Namun belakangan DJ Una mengatakan keterangan yang dianggap promosi itu adalah testimonial. Simak video selanjutnya. Una, gimana di dalam tadi seperti apa Kauna tadi pemeriksaannya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim lawyer juga dengan sangat baik, sangat ramah. Dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif. Hari ini hadir di Bareskrim. Berapa pertanyaan Kauna tadi totalnya? Cukup sampai 9 jam lebih nih. Ya, Baik. cukup lama sih. Ada 20 Kauna atau lebih? Lebih kurang 30 pertanyaan sih. Tadi diperiksa penyidik, konteksnya apa aja sih, Mbak? Secara garis besar juga. Gimana, Bu? Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian utama. Ya, pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi. Nah, sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Ya, yang berhasil di withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Ya, itu secara umum seperti itu. Jadi masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Ya, secara umum seperti itu. Kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti, sejumlah dokumen. Ada 3 yang kita serahkan. Bukti transfer dari rekening Una ke PT DNA Pro. Yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNA Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu, termasuk dari OJK, dari macam-macam itu, tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer. Ya. Lalu bukti yang ketiga adalah prospektus, ya, skema berinvestasi di DNA Pro. Kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya. Nah, secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari per day 1%, satu bulan kurang lebih 20%. Jadi ini angka yang cukup fantastis. Ya, kalau per bulan 20%, Anda bisa kali aja setahun berapa itu? Ya, 240%. Anda bisa bandingkan dengan di bank yang per tahun hanya 6, 7 sampai 8%, paling tinggi 10%. Artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming, memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam rekeningnya DNA Pro. Ya, secara umum seperti itu sebagai korban. Dan juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador. Ya, demikian secara umum sebagai korbannya. Kalau sebagai saksi gimana? Nah, sebagai saksi, tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa Una terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNA Pro karena diajak oleh Hoki Irjana. Beliau yang mengajak, lalu memberikan prospektus itu, menjanjikan macam-macam lah hadiah, termasuk ternyata setelah kita cek 3 CR-V dan 3 Brio mobil. Itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil memenuhi skema investasinya dengan jumlah investasi tertentu dan downline tertentu. Ternyata semua itu bohong, semua itu omong kosong. Sampai Januari, dana tidak bisa ditarik kembali dan
semua hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diterima oleh Una dan teman dan keluarganya. Demikian begitu. Udah kenapa bisa banget? Kapan sih Bang mulai dari Udah kenapa bisa banget Una nih kelihatannya nih? Sekarang sih alhamdulillah Nggak ada udah lebih gelisah, lega ya. nggak ada gelisah. Ini Pak Una mungkin gara-gara kasus ini apakah ada pencemaran nama baik kah? Pak Una merasakan nama baik tercemar atau seperti apa? Kerugian apa yang dirasakan? Kalau untuk pencemaran nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap Una ya. Ya, sebagai penegasan berarti Pak Una ini nggak ikut promosi DNA Pro ya? Oh ya, jadi Saya gini, tidak tadi punya juga kewajiban. sudah kita jelaskan, Una tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro. Una hanya hadir dalam acara itu berdasarkan kontrak sebagai seorang seniman profesional, sebagai DJ profesional. Itu. Berarti kan kalau misalkan jadi suatu acara DNA Pro, berarti kakak dibayar dengan DNA Pro nih kak, ada bayarannya berapa? bayarannya? Saya nggak tahu siapa yang membayar, cuma saya diundang. Tapi udah diterima. Kan udah perform juga. Karena ada kontrak. Ada kontrak. Kalau Anda kan bekerja, kita bekerja, kan kita dibayar. Saya kira itu biasa, normal saja, profesional. Akan jadi masalah kalau saya tidak bekerja, terus saya dikasih duit. Nah itu masalah. Tapi ini kan ada kontraknya, resmi. Ya, ditandatangani resmi antara pihak DNA dengan manajemen, bukan Una. Dengan pihak manajemen, TAMS Indonesia. Ya, jadi sekali lagi itu hubungan yang profesional karena kerja, karena jasanya sudah di-perform, maka sudah selayaknya menerima honor. Honornya berapa bang? Dan kapan itu kejadiannya? Honornya berapa dan kejadiannya kapan bang? Ya saya kira begini ya, masalah honor macam-macam itulah rahasia klien lah, maksudnya itu tidak perlu diumbar ke publik lah hal-hal seperti. Yang jelas ada honor yang diterima karena dipanggil untuk diundang untuk perform sebagai seorang seniman, sebagai seorang DJ profesional itu. Kejadiannya kan Balik kapan lagi bang? nggak, Pak? Kejadiannya kan Balik kapan? lagi nggak jadi disita? Uangnya Uangnya kan yang menimpa pabrik begitu sebelumnya Mas. Begini, kan jadi barang bukti tuh. tidak ada pengembalian ulang, tidak ada pengembalian dana, ya, karena memang tidak ada aliran dana yang illegal. Semua diterima karena memang tampil sebagai seorang seniman profesional, itu saja. Berarti bisa dipastikan dari penyidik juga nggak bakal meminta uang balik dari DNA Pro terhadap DJ lain. Ya, sampai saat ini kita belum tahu. Itu kejadiannya kapan ya bang? Ya, itu gini, performnya awalnya di bulan Juli, tapi tidak jadi, dibatalkan, lalu di-perform di bulan Desember, ditunda. Ya, itu di Hotel Kempinski, ya. Itu harusnya bulan Juli, tapi ditunda ke Desember karena waktu itu kita masih tinggi-tingginya COVID-19. Lalu yang kedua itu di West In Surabaya, itu bulan September kurang lebih. Lalu yang ketiga adalah Cafe Dalam Bali, itu bulan Desember juga. Berarti itu 2021 semuanya? Semuanya 2021 ya. Kontraknya berapa lama ya? Performnya? Satu kali perform aja. Satu kali perform kisaran waktu 1-2 jam lah. Waktu di acara tersebut atau ada public figure lain yang mengisi acara tersebut itu enggak? Ya pasti ada sih, pasti ada. Tapi ini kita tidak ingin menyeret public figure yang lainnya, biarlah itu nanti dikira kita menyeret public figure yang lainnya. Tapi ini Mbak Una ada komunikasi dengan yang lain-lainnya, artis yang terseret? Nggak ada komunikasi. Mbak Una ada gak sih penyesalan kayak mungkin untuk kedepannya berhati-hati untuk Ya, kontrak pasti, kontrak lagi? Saya akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi dan tidak mudah percaya dengan orang-orang baru yang saya kenal. Itu sih lebih tepatnya. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih ya.